Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang pelaku jambret di Padang dibekuk polisi. Ajak tawuran di medsos, provokator ditangkap polisi. Perampokan di Matur, Kabupaten Agam. Korban ditembak, emas 3 kg dibawa kabur. Murid SD sebuah sekolah swasta di Bukit Tinggi tidak bisa belajar seperti biasa pada Jumat pekan lalu. Pasalnya, pagar sekolah mereka digembok. Tidak diketahui siapa pelaku dan alasannya. Sejumlah orang tua murid mendatangi sekolah tersebut dan mempertanyakan kasusnya karena aksi tersebut berdampak pada anak-anak mereka. Informasi yang diperoleh ini terjadi akibat kisruh antara guru dan pengelola yayasan sekolah dasar tersebut. Salahnya kan anak kita kan belajar, gara-gara ada kejadian ini, kejadian antara intern di dalam, anak jadi korban gitu. Nggak ada sekolah. Kenapa? Yang datang ada, cuman mereka tidak bisa masuk karena gemboknya kunci pagar. Siapa yang ngunci, Bu? Nah, kurang tahu. Sejauhnya saya sendiri belum tahu pasti, cuma isunya udah ada terdengar ya kan, antara wali murid dengan yayasan itu kan, dengan bu guru ya kan, Guru dengan yayasan. bu guru dengan yayasan. Nah, cuma untuk kedepannya itulah mau ditindaklanjutnya bagaimana ya selanjutnya itu ya. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Babin Kamtibmas bersama sejumlah personil kepolisian turun ke lokasi untuk mengawasi lingkungan sekolah. Sebatas ini mungkin kami sebagai Babin Kamtibmas di sini akan tetap melakukan pengamanan, akan melihat dan memantau. Mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai dan cepat teratasi di dalam intern yayasan dan SD Islam Al-Falah. Saat dikonfirmasi, ketua yayasan belum mau berkomentar banyak. Pihaknya akan rapat dengan guru dan kepala sekolah secara internal. Saya memutuskan Ambo akan mengecil pengurus lain. Berarti saat ini belum ada rapat atau pertemuan dengan guru. Guru ada tamu je kepala sekolah. Untuk Orang tua murid merasa dirugikan karena mereka membayar uang sekolah dengan harga tinggi, namun anak mereka tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Sejatinya, semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tak perlu merugikan anak didik untuk menyelesaikan persoalan. Pasalnya, sikap guru dan pengelola yayasan pendidikan dalam menyelesaikan permasalahan akan ditiru oleh murid-muridnya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Suara tembakan peringatan polisi membuat nyali Ucok ciut. Pria 37 tahun ini tak berani lagi kabur dan pasrah saat diciduk polisi di rumahnya di kawasan Pampangan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Ucok ditangkap setelah menghilang beberapa lama. Ia diburu polisi di 3 daerah, Sijunjung, Solok Kota, dan Kota Sawalunto, dan dituduh telah menjambret di 3 daerah itu. Incarannya perhiasan ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor atau yang berjalan kaki sendirian. Salah seorang korbannya adalah istri anggota polisi di Kota Solo. Dalam catatan polisi dan pengakuan tersangka, Ucok telah menjambret di 30 lokasi di Sumatera Barat. Penangkapan tersangka berkat penyelidikan polisi setelah mendapatkan laporan korbannya di daerah Lubuk Begalung. Pelaku dikenal sering melukai korbannya saat beraksi. Saat ditangkap, Ucok pun mengakui perbuatannya. Perhiasan hasil curiannya dijual kepada seorang penadah di Pasaraya Padang. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengaku tidak sendiri. Apa itu Pak? Semua yang dipakan itu Pak? Mampah karena seorang sama jalan gua. Enggak, semua anak yang dipakan itu Pak. Ambilnya. Ambilnya dijual Pak. Di Kamang jual. Di pasar itu Pak. Pasar sama. Pasar raya mesti bencong itu Pak. Ah iya. Bencong. Bisa pagi. Motor kau di mana? Asabuan.
Enggak, Pak. Nama. Enggak, Pak. Terus pulang ke tuan. Iya, Pak. lenyo nasi gorengan. Karena laporan kejahatannya banyak terdapat di daerah Sijunjung, pelaku kemudian diserahkan kepada Polres Sijunjung untuk proses hukumnya. Berdasarkan hasil penyelidikan kami di lapangan, tim opsional Polsek Lubek langsung menuju ke lokasi kediaman dari tersangka. Benar pelaku tersebut ada di rumahnya. Untuk pelaku ini kasusnya pencurian dengan pemberatan, itu jambret yang dilakukan di beberapa kota di Sumatera Barat. Saat ini polisi masih mengejar orang-orang yang disebut Ucok terlibat dalam aksinya. Beberapa dari mereka identitasnya telah dikantongi polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Tawuran yang dilakukan remaja saat ini tak hanya diawali dengan pertemuan secara tatap muka, tapi juga diawali dengan ajakan di media sosial, seperti yang disampaikan oleh seorang remaja. Di media sosial, remaja ini mengajak dan menantang remaja lainnya untuk tawuran di berbagai tempat di Kota Padang. Polisi yang mengetahui hal itu tak menyia-nyiakan kesempatan. Akun penulis ajakan tersebut diselidiki dengan seksama, dan dengan mudah polisi mengetahui identitasnya, lengkap dengan alamat rumahnya. Dan dengan mudah pula polisi mencokok sang provokator ini dan membawanya ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Namun AR, yang dikenal teman-temannya sebagai ketua tawuran di Padang, ternyata tak sesangar seperti tulisannya di media sosial. Nyali remaja putus sekolah ini ciut saat berhadapan dengan polisi. Hanya dengan satu gertakan, AR mengakui semua perbuatannya. Menurut AR, tantangan itu merupakan balas dendam karena kelompoknya pernah dikalahkan oleh kelompok lain. Yang melihat dari aktivitas yang bersangkutan di media sosial, bahwasanya yang bersangkutan mengajak kelompoknya untuk berkumpul kemudian untuk melakukan aksi sweeping terhadap kelompok lawan, yang mana ini merupakan aksi balas dendam karena kejadian ini memang sering terjadi di Kota Padang. Jadi ini merupakan aksi balasan dari aksi-aksi sebelumnya. Tawuran yang dilakukan remaja tanggung di Padang memang marak terjadi akhir-akhir ini. Polisi mengimbau para orang tua agar serius mengawasi anak-anaknya, karena polisi sering kewalahan menghadapi mereka. Alfi melaporkan dari Padang. Kawanan perampok bersenjata api Jumat pekan lalu beraksi di Kabupaten Agam. Pelaku menembak korbannya pedagang emas dan melarikan emas 3 kg serta uang ratusan juta rupiah. Peristiwa perampokan ini terjadi di kawasan Labuan Sampi, Nagari Parik Panjang, Kecamatan Matur. Korban yang tengah melewati daerah itu dicegat perampok yang menggunakan mobil minibus. 1 dari 3 korban ditembak pelaku. Puluhan warga bersama aparat kepolisian Polres Agam berusaha mencari keberadaan kawanan rampok yang melarikan diri. Pelaku kabur menumpang mobil pickup yang tengah lewat di daerah itu dan meninggalkan mobil mereka yang terbakar akibat konsleting. Menurut korban, dirinya tak mengetahui pistol yang digunakan pelaku, emas batangan serta uang 250 juta rupiah milik mereka. Dibawa kabur pelaku yang berjumlah 4 orang. Kerugiannya diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Apakah pistol beneran atau pistol mainan? Nggak tahu deh. Nggak tahu, kalau minta pistol. Lebih sekilo lah. Sekilo 8 juta. Iya, tambah lagi. Sekilo ya. Ini kan 100 rupiah. Pewa aja, pewa dia aja. Polisi masih menyelidiki perampokan ini. Pelaku diketahui melarikan diri ke arah Bukit Tinggi melalui hutan. Sampai di Torong Banta, lebih kurang 3 kilo dari TKP. Mobilnya kebetulan ada koslet, karena tidak bisa lagi hidupkan, maka mereka ini melarikan diri arah ke Tinggi. Awalnya dia tuh menumpangi mobil pickup yang kebetulan ada lewat, dan dari keterangan mobil pickup itu dia itu juga dipaksa untuk naik
Kemudian jarak 3 kilo lagi dia turun dari mobil tersebut lari ke arah hutan. Mobil milik kawanan perampok yang terbakar masih berada di tempat kejadian perkara. Selain diduga karena korsleting listrik, polisi juga menduga pelaku sengaja membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.